Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dalam renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 2 demikian tertulis. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, pada hakikatnya hidup manusia itu adalah belajar. Sejak manusia dilahirkan, hakikat belajar itu telah terbangun. Itu sebabnya seorang bayi tanpa diperintah belajar untuk peka menangkap dan merespon realita yang ada di sekelilingnya melalui tawa, tangis, dan berbagai ekspresi lainnya. Ketika tulang tungkainya seorang bayi mulai kuat, bayi tersebut mulai belajar berdiri, berjalan, berusaha memegang, dan berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Saat dia sudah bertumbuh menjadi anak-anak, ia akan bertanya banyak hal mengenai hal-hal yang diraba, dilihat, disentuh, dan dirasakannya. Demikianlah manusia terus belajar sampai akhir hidupnya. Bahkan dalam hubungan di masa pernikahan yang sudah bertahun-tahun pun, masing-masing pasangan harus terus belajar. Karena setiap hari masih terus dipertemukan oleh hal-hal yang tak dimengerti dan tak diketahui sebelumnya. Saudaraku, tidak salah jika dikatakan kehidupan adalah sekolah yang memberi banyak pelajaran. Kehidupan telah mengubah seseorang dari kanak-kanak yang suka rewel menjadi seorang yang dewasa yang bertumbuh dan berusaha bijak menerima berbagai perkara yang sesuai atau tidak sesuai sebagai hal yang berguna untuk masa depan. Tom Bowden pernah berkata bahwa kehidupan dan lembaga pendidikan formal memiliki kesamaan, yaitu menciptakan ruang belajar bagi seseorang. Dalam sekolah formal, seseorang diberi pelajaran, lalu ia menghadapi ujian. Sementara kehidupan yang disebutnya sekolah informal mempersilahkan seseorang memasuki ujian hidup untuk belajar banyak hal. Saudaraku, dalam firman Tuhan hari ini, kita menemukan kisah nyata di mana bangsa Israel melalui sekolah khusus dari Tuhan. Tujuan sekolah khusus itu untuk membentuk bangsa Israel menjadi bangsa bermartabat dan layak dijadikan patron bagi bangsa lain. Sekolah itu adalah padang gurun yang gersang. Di tempat itu mereka menuntaskan pembelajaran selama 40 tahun. Ujian demi ujian mereka lewati setiap hari dan melalui itu mereka belajar arti hidup menurut Tuhan dan bukan menurut diri sendiri. Dari sekolah kehidupan itu ada dari mereka yang mengalami kegagalan. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Itu karena mereka tidak mau belajar dari ujian yang diperhadapkan kepada mereka. Namun, bagi mereka yang setia untuk belajar, mereka mencapai kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya saat mereka menjadi budak di tanah Mesir. Saudaraku yang terkasih, hal yang sama seharusnya berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Masalah yang datang menghadang seharusnya tidak mengarahkan kita pada kehancuran, melainkan menuntun untuk menghadap kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan berharap akan kuasa dan kasih-Nya. Ujian hidup dalam berbagai bentuk memiliki manfaat untuk mengajarkan kepada kita tentang hidup bijaksana. Ketika kita bijak dalam menata hidup, terutama dalam merespon ujian hidup, maka melaluinya kita tidak mengalami kehancuran yang lebih. Maka dari itu, kita jangan menolak didikan Tuhan sekalipun itu pahit,
Karena di balik semua itu, ada berkat yang tersedia bagi setiap orang yang setia dan terus belajar arti hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur bahwa setiap kehidupan kami yang telah kami lewati diisi dengan pembelajaran yang berharga dari Tuhan. Dan kalau kami sampai pada hari ini, bahkan sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021, itu kami sadari karena banyak hal pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami terus bijak menanggapi kasih anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa bijak menata hidup ini meskipun harus diperhadapkan dengan segala macam ujian, tetapi melalui ujian ini kami justru semakin dekat dan semakin memohon kepada Tuhan tuntunan dengan segala kerendahan hati. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan ini dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.